Gue Fatih, gue suka climbing. Dulu nge-gym, terus kan kayak bosen kan nge-gym gitu, terus akhirnya cari olahraga lain yang seru, coba-coba climbing, ternyata seru gitu. Dan jadinya lebih banyak climbing sekarang daripada nge-gym gitu. Kenapa gue pilih climbing? Pertama ya karena climbing itu kan fun ya. Selain fisik dia juga ada sisi problem solvingnya. Jadi kayak kita lihat tembok, terus kita lihat ada problem, gimana caranya kita sampai atas. Yang solusinya itu mesti mikir gitu loh kadang. Jadi kayak kita mesti mikir gimana caranya sampai atas ya. Nah, jadi ada kayak fisiknya, ada kayak teka-tekinya, tapi di samping itu fun juga gitu. Terus gue kayak bisa ngerasa kayak ketika gue climbing itu gue kayak immerse gitu loh, kayak gue bener-bener lupain yang lain, gue fokus di problem depan gue gitu. Jadi ketika gue udah ke tembok, gue udah gak mikir yang lain, gue bener-bener pikiran gue tuh fokus di tembok itu. Nah itu yang gue gak dapet di olahraga yang lain. Ketika gue olahraga yang lain tuh gue kayak masih mikir apa, kayak event futsal walaupun kita main kita masih kayak mikirin kuliah lah, apalah, kerjaan lah. Jadi di satu sisi dia agak ada serunya, tapi agak serem juga karena kan tinggi juga. Tapi ada sisi flow-nya juga, jadi kayak kita benar-benar ikutin alur rute climbingnya gitu loh. Jadi kayak fun-nya di situ sih. Sejak kapan? Sejak kalau nggak salah 2019 akhir. Jadi dulu sempat coba-coba climbing sama beberapa teman. Terus habis itu 2020 COVID, jadi kayak kita sempat vakum lama gitu. Sama teman-teman udah pada mulai balik Indo kan, jadi sendiri akhirnya baru mulai climbing lagi kayak akhir 2021. Jadi ya lumayan lah, udah setahun lebih sebenarnya kalau dihitung dikompres ya. Apakah gue dapat happiness ketika climbing? Oh iya, yang kayak gue bilang tadi, ketika gue climbing itu kayak semuanya kayak gak masalah gitu loh. Ya udah, gue fokus di climbing aja gitu, gue kayak gak ngurusin problem yang lain. Awalnya gue climbing 2019 itu cuman climbing yang kayak gini, yang tadi yang gak pakai tali, namanya boulder. Tadinya kan emang karena cuma nyoba-nyoba, akhirnya suatu saat diajakin temen cobain yang tali, ternyata seru juga gitu. Dan ternyata aman gitu walaupun kelihatannya tinggi. Jadinya sekarang gue climbing dua-duanya, boulder juga, yang sport climbing juga. Climbing itu kita benar-benar kerasa community-nya. Jadi ketika kita di depan tembok, kan kita figure out gimana caranya kita naik. Nah, ketika kita climbing itu pasti ada beberapa orang juga yang lagi berusaha nyobain tembok yang sama. Nah, biasanya kita kayak saling sharing, saling cari tahu gitu loh. Jadi kayak kita suportif gitu antar climber. Nah, itu satu. Sama kalau misalnya kita climbing di alam misalnya, selain dapat fun climbingnya, kita juga dapat sensasi apa sih? Kayak kita udah menaklukkan sesuatu gitu loh, kayak wah kita ada tebing ini, kita udah bisa taklukkan, dan itu rewards-nya selain view juga ada rasa bangga itu sendiri dari apa yang udah kita taklukkan gitu. Kalau bad experience, tahun lalu waktu summer gue sama teman gue bertiga kita climbing. Rencananya kita climbing itu siang sampai sore langsung pulang. Cuman ada sedikit kendala, jadi kita nggak bisa climbing. Sedangkan kita di poin yang kita tuh kalau mau balik susah, harus climbing dulu. Padahal udah gelap. Jadinya gue sama teman-teman kayak harus stay gitu di pinggir pantai dekat tebing-tebing itu, buat nunggu besoknya sampai terang baru bisa kita climbing lagi. Sedangkan kita itu nggak punya persiapan. Jadinya besoknya kita full climbing, kalau nggak salah 200 meter.
tanpa makan, tanpa minum. Jadi kita ketika udah mau nyampe atas, kalau nggak salah di meter ke 150 atau 200-an gitu, dijemput sama helikopter. Terus udah pernah naik di mana aja, masalahnya adalah karena gue tinggal di Paris, jadi di sekitar Paris tuh nggak ada tebing. Jadi so far kalau gue lagi stay di Paris, cuman manjat di gym, walaupun di gym di sini gue udah kemana-mana sih, udah ke di sini climb up, di Arcos, terus di Vertical Art juga udah pernah. Kalau di Paris ada agak jauh di suburbnya Paris gitu, viaduk. Jadi viaduk lama gitu, viaduk tua. Tapi sama kayak istilahnya FPTI-nya Prancis lah. Dibikin jalur. Jadi kayak kita nggak manjat tebing tapi manjat kayak jembatan yang batu-batu gitu. Kalau di luar Paris, gue udah pernah manjat di Calong. Di Calong itu di dekat Marseille yang tadi gue nyasar itu. Ada juga di suburb, namanya Fontainebleau. Itu kayak boulder kayak gini yang nggak pakai tali gitu, yang cuma 3-5 meter. Tapi batunya batu beneran. Jadi kita ke sana naik kereta sama beberapa temen, kita bawa matras sendiri, manjat batu itu. Jadi kalau misalnya jatuh, kita yang nahan matras yang kita bawa itu. Harapannya kayak kalau gue lihat di Prancis ini climbing mulai heboh dari kayak 5 tahun terakhir lah. Kayak tadinya juga kayak di Indo misalnya, kalau mau climbing itu mesti daftar Mapala lah, mesti daftar klub gitu. Jadi nggak banyak gym-gym kayak gini yang publik, yang buat orang-orang wazir gitu loh. Nah, di Indo ada beberapa, tapi belum banyak gym yang publik kayak gini. Kalau gua pikir kita kan terkenal di speed climbing, tapi kita belum ada sama sekali atlet yang terkenal di boulder atau di sport climbing gitu. Harapannya ya mudah-mudahan kedepannya misalnya di Indo aksesnya lebih gampang buat climbing, jadinya banyak bisa muncul atlet-atlet gitu. Gitu sih.